5 ayat pertama dari surah Al-Alaq yang merupakan surah yang ke-96 dalam urutan mushaf, berada di antara dua surah, yaitu surah At-Tin, surah sebelumnya, surah ke-95, dan surah Al-Qadr yang berada di urutan setelahnya, 97. Yang ini kalau kita perhatikan, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, memiliki munasabah, korelasi yang sangat kuat antara surah Al-Alaq. Hikmah kenapa surah ini berada di antara dua surah ini, berada di antara surah At-Tin dan surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan fasahhilil umur ya arhamar rahimin. Qul inna salati nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, azanallah wa iyyakum ajmain. Ibu-ibu majelis ta'lim rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah yang telah bergabung sama-sama memulakan majlis ilmu tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama mengagungkan Allah di majlis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini ada rahmat, ada keberkahan yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap di antara kita sedang didoakan, diistighfarkan malaikat-malaikat Allah, dan semoga saat ini majelis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis perkumpulan malaikat-malaikatnya. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di majlis halaqah tadabbur Quran kita ini. Tadabbur Quran sesuai urutan turunnya surah-surah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Al-Alaq adalah surah yang pertama kali diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah jemaah rahmat Allah ini semakin menambah keberkahan Quran dalam diri kita, di tengah keluarga kita, sebagaimana yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka mentadabbur Quran? Am ala qulubin akfaluha? Atau ada penghalang, hijab yang menghalangi hati mereka dari cahaya Al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, seandainya Quran ini datang dari selain Allah, lawajadu fiha ikhtilafan katsira, sungguh mereka akan mendapati ada banyak perselisihan di dalam Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mubarak, penuh dengan keberkahan.
liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya senantiasa ditadabburi. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Seperti biasa, sebelum kita sama-sama bertadabbur, yang insya Allah hari ini kita akan melanjutkan setelah di pertemuan sebelumnya kita mentadabburi 5 ayat pertama yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat pertama yang merupakan tanda permulaan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat pertama yang merupakan permulaan rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-19 dari surah Al-Alaq ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan ada ibrah, pelajaran, mutiara tadabbur yang bisa kita petik dari tadabbur bagian kedua surah Al-Alaq ini. Sama-sama insya Allah kita akan dengarkan ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-19. Lalu kemudian insya Allah kita akan mendengarkan terjemahan dari surah Al-Alaq yang kita baca. Bagi jamaah yang ingin mengikuti bacaan surah Al-Alaq, bisa ikut membaca dengan memperhatikan adab tilawatul Quran tanpa harus mengaktifkan mikrofon dari aplikasi atau handphone dan laptopnya. Bismillah, kita mulai. Mari luruskan niat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan rahmat Quran. Semoga setiap huruf yang kita baca, kita dengarkan dari surah Al-Alaq ini akan pahala di sisi Allah dan ini menjadi pemberat amal timbangan setiap di antara kita. Kami serahkan kepada jamaah yang bertugas untuk membaca terjemahan dari ayat yang barusan kita baca. Tafadhali, silakan. Tafadholi Mbak Ratna. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu.
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongan untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Sabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mbak Ratna. Masya Allah. Barakallahu fiik buat seluruh jamaah yang sudah sama-sama mendengarkan surah Al-Alaq ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-19, mulai dari mendengarkan tilawahnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan pembacaan terjemah ini sudah bisa memberikan kita gambaran, memahamkan kita tentang ayat-ayat yang insya Allah akan kita tadabburi, dan semoga ini memudahkan terjemahan yang barusan kita dengarkan sama-sama, memudahkan kita untuk memetik durus, ibrah, pelajaran, peringatan az-zikra dari ayat-ayat surah Al-Alaq dari ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-19. Mudah-mudahan insya Allah, mengingat ini lumayan panjang, dan kalau kita perhatikan secara tema, setidaknya di ayat yang barusan kita baca ini, kalau kita bagi menjadi per tema, maka ada 2 tema di ayat 6 sampai dengan ayat ke-19. Yang pertama adalah ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Manusia yang menyombongkan dirinya ketika ia merasa cukup. Lalu kemudian ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-19 ini memberikan gambaran. Kalau tadi secara umum manusia itu di antara tabiatnya. Di antara tabiat secara umum manusia adalah ketika ia merasa cukup, maka ia akan melampaui batas. Ketika dia merasa tidak butuh dengan Allah, manusia akan melampaui batas, akan lupa kepada Tuhannya. Ini ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Sementara ayat ke-9 sampai 19, Allah memberikan gambaran kepada kita semua, agar kita semakin memahami, maka Allah memberikan gambaran kepada kita contoh manusia yang melampaui batas. Kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah, kira-kira di antara sosok orang-orang yang melampaui batas yang disebutkan dalam Al-Quran siapa saja? Maka di antara jawabannya adalah Fir'aun. Sebagaimana Allah sebutkan ketika Allah memerintahkan kepada Musa, idhab ila Fir'aun, wahai Musa, datanglah engkau berdakwah kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Namun unik di surah ini yang menjadi model, menjadi contoh orang yang melampaui batas bukan Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa, akan tetapi Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi mengatakan, likulli ummatin Fir'aun, setiap umat itu punya Fir'aunnya, penentang kebenaran terbesar. Sebagaimana di zaman Nabi Musa ada Fir'aun yang menjadi yang memusuhi Musa, memusuhi dakwah Nabi Musa, dakwah tauhid, maka di zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah juga satu sosok yang dijuluki Fir'aun di masa Muhammad atau Fir'aun umat Muhammad SAW. Siapa yang dimaksud? Dialah yang kemudian disebutkan di surah Al-Alaq ini
dari ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-19. Walau ayat ini juga berlaku umum, siapapun yang melakukan perilaku yang dilakukan Fir'aun umat ini, maka termasuk yang mendapatkan ancaman Allah di dalam surah Al-Alaq ini. Jamaah rahmat Allah, akhwat al-iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kembali masuk ke surah Al-Alaq, sejenak kita perhatikan bagaimana korelasi antara munasabah, hubungan surah Al-Alaq dengan dua surah sebelum dan setelahnya. Coba perhatikan di sini, jamaah Allah Subhanahu wa taala, saya coba perlihatkan surah sebelum surah Al-Alaq dan surah setelah surah Al-Alaq. Yang punya mushaf bisa dibuka. Surah Al-Alaq sebelumnya adalah surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Adapun surah setelah surah Al-Alaq adalah surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya, mungkin saya ingin mengajak sejenak beberapa jamaah yang di pertemuan sebelumnya sudah ikut tadabbur. Di antara keunikan Quran, keunikan penyusunan surah-surah di dalam Quran, Allahu Akbar, jamaah rahmatullah. Walau surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama kali turun, tetapi kalau kita perhatikan, bukan surah ini yang pertama kali dalam urutan mushaf. Yang menjadi pembuka adalah surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin adalah surah pertama, surah Al-Fatihah surah pembuka. Sementara surah yang pertama kali diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah, dan ini adalah bukti kenabian Rasulullah, dan ini adalah bidayatul risalah. Ini adalah permulaan nubuat kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda dimulainya risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan turunnya 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Namun ternyata Masya Allah kita dapati surah ini ada di urutan ke-96. Kalau ada pertanyaan, Ustadz siapa yang menyuruh untuk kemudian menyusun surah ini? Maka jawabannya adalah ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat yang menuliskan wahyu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meletakkan surah ini setelah surah ini, meletakkan ayat ini setelah ayat ini. Ini adalah perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kecuali itu adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, penyusunan surah di dalam Al-Qur'an memiliki hikmah, memiliki pelajaran, memiliki jamaah rahmat Allah bagi siapapun yang memperhatikan, ada munasabah, korelasi yang sangat kuat di antara satu surah dengan surah yang lain, baik itu surah sebelumnya atau surah setelahnya. Bagi jamaah yang mau sharing ilmu, dan biasanya jamaah rahmat Allah, ilmu itu akan semakin kuat ketika ia banyak dibagi kepada saudara kita. Saya berikan kesempatan kepada jamaah yang rahmat Allah, baik itu ingin menyebutkan korelasi, munasabah antara surah Al-Alaq dengan surah At-Tin saja,
atau surah Al-Alaq dengan surah Al-Qadr saja, atau ingin menyebutkan korelasi dari ketiga surah ini, hikmah, rahasia, kenapa surah Al-Alaq berada di antara surah At-Tin dan surah Al-Qadr. Ada di antara jamaah yang ingin sharing ilmu, kami berikan kesempatan. Tafadhal, silakan. Ada yang ingin berbagi ilmu? Saya coba untuk surat Al-Alaq dengan Al-Qadar ya Ustadz. Allahu Akbar. Silakan Ibu. Kalau dalam surat Al-Alaq, Allah memerintahkan agar Rasulullah membaca Al-Quran, Iqra itu ya. Terus kalau surat Al-Qadar menerangkan tentang turunnya Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul sekali. Barakallahu fiik Ibu. Masya Allah. Kalau di surah Al-Alaq, Allah menceritakan tentang 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi, yaitu perintah Allah untuk membaca, dan yang diperintahkan dibaca di sini adalah nama Allah atau Al-Quran. Maka di surah Al-Qadr Allah menceritakan bagaimana Quran, kapan Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, sampai dengan terakhirnya. Terima kasih banyak Ibu. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu jariah bagi kita semuanya. Walaupun ini baru secara umum. Kalau kita perhatikan ayat per ayat, nanti juga ketemu munasabah ayat dengan ayat, kalimat dengan kalimat yang ada di dalam surah Al-Qadr. Akan tetapi ini nanti akan mengambil waktu yang cukup panjang. Biasanya kalau kami ketemu dengan anak-anak, adik-adik yang di pesantren atau adik-adik yang menghafal Quran, yang bisa bahasa Arab, biasanya ketika kita hanya membahas tentang munasabah itu bisa sampai 1 jam lebih, hanya mengambil ibrah pelajaran dari munasabah antara satu surah dengan surah yang lain. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal timbangan kelak di sisi Allah. Allahumma amin. Kami berikan kesempatan kepada jamaah yang lain untuk memberikan sharing ilmu, baik itu munasabah surah Al-Alaq dengan surah Al-Qadr, atau surah Al-Alaq dengan surah At-Tin, atau ketiga-tiganya. Silakan. Ada yang mau berbagi ilmu lagi yang lain? Silahkan ibu-ibu. Kalau nggak ada, mungkin saya coba mengkaitkan antara surat Al-Alaq dengan At-Tin ya Pak Ustadz. Silakan, silakan. Di surat Al-Alaq ini ayat 6-8 ini menyebutkan tadi manusia-manusia yang melampaui batas ya. Dan ini karena merasa dirinya cukup ya. Tapi di surat At-Tin ini peringatan bahwa walaupun di surat Al-Alaq ini juga ada gambaran bahwa orang-orang yang mendustakan dan durhaka ini akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi di surat At-Tin ini dikatakan juga bahwa kalau orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Tetapi orang-orang yang sebaliknya yang mendustakan itu akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu jariah dan menjadi pemberat amal timbangan. Sedikit saya tambahkan, di antara korelasi munasabah yang sangat erat, sangat kuat antara dua surah ini, Al-Alaq dan surah At-Tin. Di surah Al-Alaq Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyebutkan, menjelaskan tentang penciptaan, yaitu penciptaan manusia, khalaqal insana min 'alaq, bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Walau segumpal darah di sini adalah di antara bentuk proses penciptaan manusia, karena manusia itu diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam. Dzurriyyah keturunan Nabi Adam itu diciptakan dari air mani.
Sementara al-alaq adalah proses setelah manusia diciptakan dari setetes air mani yang hina. Selama 40 hari dia menjadi berupa setetes air mani, lalu kemudian 40 hari berikutnya dia menjadi alaqah, segumpal darah yang menempel kuat di rahim ibunya. Ketika di surah Al-Alaq Allah bercerita tentang penciptaan manusia, dan ini di antara nikmat karunia Allah kepada umat manusia. Selain kita diperintahkan untuk senantiasa membaca nama Allah, kita juga diperintahkan untuk senantiasa membaca, merenungi penciptaan manusia. Di surah At-Tin ini juga disebutkan oleh Allah. Sebagaimana di surah Al-Alaq Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia, maka di surah At-Tin Allah juga menjelaskan tentang penciptaan manusia. Apa itu? Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah menjelaskan di surah At-Tin bahwa jemaah rahmatullah Allah, manusia itu telah diciptakan Allah dengan ciptaan yang paling sempurna. Kalau tidak percaya, coba perhatikan. Perhatikan makhluk-makhluk yang ada di sekitarmu, lalu bandingkan dengan ciptaanmu, wahai hamba Allah. Allahu Akbar, engkau akan melihat, engkau akan bersyukur kepada Allah yang telah menciptakanmu dengan sesempurna ciptaan Allah. Korelasi lain dari surah Al-Alaq, dari surah At-Tin, dan surah Al-Qadr, jamaah rahmatullah Allah. Kalau di surah Al-Alaq Allah menjelaskan tentang turunnya Quran kepada Nabi Muhammad, yaitu 5 ayat pertama kali turun kepada Nabi Muhammad, maka di surah At-Tin Allah menyebutkan tempat-tempat turunnya wahyu. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Di antara tafsiran ulama, tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun yaitu Palestina, bumi Syam. Dan kita tahu Palestina, Masjidil Aqsa. Saya berdoa bagi jamaah yang belum pernah ke sana, mudah-mudahan Allah rezekikan bisa sujud di Masjidil Aqsa sebelum diwafatkan oleh Allah. Palestina, Syam secara umum adalah tempat turunnya kitab-kitab Allah, di antaranya Zabur kepada Nabi Daud dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa Tursinin, Tursina yaitu tempat di antara Palestina dan Mesir. Biasanya yang melakukan perjalanan kunjungan ke Masjidil Aqsa lalu kemudian ke Mesir akan melewati Tursina. Tursina apa hubungannya? Tursina ini adalah tempat turunnya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Wattini wa Zaitun, bumi Syam, tempat turunnya kitab-kitab di antaranya Injil dan Zabur. Kemudian Tursina ini tempat turunnya Taurat kepada Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin. Allahu Akbar. Dan demi negeri ini yang aman. Yang dimaksud di sini Mekah, dan Mekah adalah tempat turunnya Quran. Ini sedikit jamaah rahmat Allah, karena kalau kita ingin menjelaskan lebih panjang tentang munasabah ini, takutnya kita akan kehabisan waktu. Sementara fokus kita, tujuan utama kita adalah bagaimana mengambil ibrah, durus, pelajaran, tadzkirah, peringatan dari keagungan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Alaq. Ada beberapa kitab khusus membahas tentang korelasi surah. Di antaranya adalah salah satu di antara al-ilmu bil munasabat, ilmu tentang munasabat surah-surah di dalam Al-Qur'an yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Faiz As-Suraih. Sayangnya buku ini memang belum ada terjemahannya, yang ada baru bahasa Arabnya. Nah, kalau di antara jamaah yang dirahmati Allah ada yang bisa bahasa Arab, nanti insya Allah saya kirimkan PDF-nya. Kalau ada yang bisa bahasa Arab, mudah-mudahan segera ada yang bisa menerjemahkan agar kaum muslimin di Indonesia juga bisa merasakan nikmatnya mendalami, melihat, mengkaji korelasi munasabah
hubungan, ikatan setiap surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain, jami'an rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadabbur Quran kita, surah Al-Alaq bagian kedua dari ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-19. Akan tetapi untuk pertama kali kita akan mengambil tiga ayat dari tiga ayat pertama, ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, manusia benar-benar melampaui batas. Kapan manusia melampaui batas? Kapan dia kena penyakit yang mematikan ini? Melampaui batas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kapan manusia terjangkiti penyakit ini? Allah sebutkan ar-ra'ahus tagna. Manusia akan melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Ya Allah, ini menjadi pengingat, tadzkirah bagi setiap di antara kita. Inna ila rabbikar rujaa. Lalu kemudian Allah menegaskan, sesungguhnya ila rabbika, kepada Tuhanmu kalian akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jami'an rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, sedikit menghubungkan antara penggalan pertama dari surah Al-Alaq ini dengan penggalan kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang merupakan bidayatun nubuwah, permulaan kenabian, wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat pertama yang merupakan rahmat pertama Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an di antara rahmat terbesar Allah kepada umat manusia, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat wahyu pertama ini, jamaah rahmat Allah, diawali dengan perintah Iqra, perintah untuk membaca. Bukan perintah untuk salat, bukan perintah untuk berjihad, bukan perintah untuk berpuasa. Bahkan perintah Iqra, perintah membaca di surah Al-Alaq ini diulangi 2 kali. Di ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Diulangi di ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dan di antara bentuk karam, kemuliaan, kemurahan hati Allah kepada kita adalah alladzi 'allama bil qalam. Itu Tuhan yang mengajarkan manusia dengan pena. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. 2 kali kata Iqra yang disebutkan di ayat pertama dan di ayat ketiga ini memberikan isyarat kepada kita, ini memberikan ibrah, pelajaran, ilmu bagi kita semuanya tentang di antara 2 nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di antara nikmat terbesar Allah yang perlu untuk kita ingat-ingat adalah penciptaan manusia. Nikmat penciptaan manusia. Bagaimana tidak, Allah ciptakan manusia dengan ciptaan yang paling sempurna yang disebutkan dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang kedua di antara nikmat terbesar Allah, jami'an rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat ilmu yang Allah berikan kepada umat manusia. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 2 nikmat ini di antara nikmat yang harus disyukuri yang Allah berikan kepada kita. 1, Iqra wa rabbuka, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nikmat penciptaan yang Allah karuniakan kepada kita.
dan Allah memerintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan bagaimana proses penciptaan manusia. Yang kedua, nikmat ilmu yang Allah berikan. Bagaimana Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Manusia yang lahir dari perut ibunya tidak mengetahui sesuatu, lalu Allah berikan mereka pendengaran, Allah berikan mereka penglihatan, Allah berikan mereka hati, yang dengan ini mereka bisa mendapatkan ilmu. Allah mengajarkan kepada mereka apa yang tidak pernah mereka ketahui. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat ini juga disebutkan dalam surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan sudah dicatat. Nikmat penciptaan ini harus senantiasa sering-sering diingat, diperhatikan, dibaca bagaimana Allah menciptakan manusia. Yang kedua, nikmat ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, khususnya ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rabb Tuhan kita, ilmu tentang Al-Quran. Yang dua nikmat ini juga disebutkan dalam surah Ar-Rahman. Coba kita baca surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman, Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada umat manusia adalah Allamal Quran. Allahu Akbar. Ketika Allah mengajarkan ilmu Quran kepadamu. Yang kedua, khalaqal insan. Di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah adalah penciptaan manusia. Kenapa penciptaan manusia? Karena manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Diingat baik-baik dua nikmat ini jamaah yang dirahmati Allah, karena ini ada hubungannya dengan penggalan kedua surah Al-Alaq. Apa penggalan kedua surah Al-Alaq? Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Karena melihat dia sudah serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya wahai manusia, ingatlah hanya kepada Tuhanmu kembalimu. Kalian pasti akan kembali. Lagi-lagi saya ingin meminta jamaah dan rahmat Allah bagi yang ingin sharing ilmu dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu jariyah. Dan di antara amal ibadah yang tidak terputus, kata Nabi, idza mata ibnu Adam, apabila anak cucu Nabi Adam itu wafat, inqata, semua amalnya akan terputus kecuali 3. Ilmu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah awaladin saleh, anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya setelah kematiannya. Kira-kira apa korelasinya jamaah rahmatullah 5 ayat pertama dengan penggalan kedua dari surah Al-Alaq ini, tentang dua nikmat yang Allah ingatkan di 5 ayat pertama, yaitu nikmat penciptaan manusia yang harus sering-sering kita baca, kita renungkan. Yang kedua, nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Bedanya adalah kalau di surah Al-Alaq ini nikmat penciptaan didahulukan daripada nikmat ilmu. Nikmat Quran dulu, nikmat penciptaan dulu disebutkan, baru nikmat ilmu. Kalau di surah Ar-Rahman sebaliknya, Allah mendahulukan nikmat ilmu, khususnya ilmu tentang Quran, baru nikmat penciptaan. Ar-Rahman 'allamal Quran, baru setelahnya nikmat penciptaan khalaqal insan.
Kira-kira apa korelasinya? Apa munasabahnya? Hubungan 5 ayat pertama surah Al-Alaq ini dengan penggalan kedua dari surah Al-Alaq. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas ketika mereka melihat sudah merasa cukup. Ingatlah kepada Tuhan, sesungguhnya kepada Tuhanmu kalian akan dikembalikan. Ada yang ingin berbagi ilmu jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala melihat korelasi hubungan 5 ayat pertama ini atau tentang 2 nikmat yang Allah ingatkan di 5 ayat pertama surah Al-Alaq dengan penggalan kedua tentang manusia yang melampaui batas karena merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Silakan. Ada yang ingin berbagi ilmu? Silahkan yang ingin berbagi ilmu bisa langsung unmute. Ya, kita Ibu hitung Emi mungkin. Ya, sampai 5. Jika tidak ada, kita akan lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Barakallahu fiik jami'an rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Di antara korelasinya adalah manusia, penggalan kedua surah Al-Alaq, Allah bercerita tentang manusia melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya, ketahuilah, atau sekali-kali tidak sesungguhnya, manusia benar-benar melampaui batas. Korelasinya dengan 2 nikmat yang tadi kita sebutkan jamaah rahmat Allah, di antara sebab hal yang membuat manusia itu melampaui batas, menyombongkan dirinya di atas muka bumi ini adalah ketika manusia itu tidak mengenali siapa Tuhannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika manusia tidak mengetahui, tidak memahami bagaimana ia diciptakan oleh Allah. Di antara sebab kenapa manusia itu menyombongkan diri adalah ketika ia lupa kalau ternyata ia diciptakan. Di antara sebab yang membuat manusia itu menyombongkan dirinya di hadapan manusia adalah ketika ia lupa untuk mengingat bagaimana ia diciptakan. Bahwa ternyata ia diciptakan sama-sama dari tanah min turab. Sebagaimana ia sama-sama diciptakan Allah dengan manusia yang dia rendahkan dari air yang hina. Tidak ada di antara manusia yang diciptakan dari materi yang berbeda. Tidak ada di antara manusia yang diciptakan dari batu akik sehingga ia berhak untuk menyombongkan dirinya. Tidak ada yang diciptakan dari perak atau emas. Setiap manusia diciptakan dari alaq, diciptakan dari nutfah, setetes, air mani yang hina. Manusia ketika jarang mengingat bagaimana ia diciptakan, dari mana ia diciptakan, di antara sebab, alasan kenapa, sebab yang membuat kemudian manusia ini melampaui batas. Yang kedua, jamaah rahmatullah, di antara korelasi penggalan kedua surah Al-Alaq ini dengan 5 ayat, 5 wahyu sebelumnya, mereka yang tidak punya ilmu dengan Quran, apalagi menentang Quran, benci dengan Quran, tidak mau mendengarkan Quran, di antara sebab orang itu akan melampaui batas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ayat-ayat berikutnya berbicara tentang Abu Jahal? Siapa orang yang paling menentang Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Jahal. Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy yang benci betul mendengarkan Quran. Bahkan mereka lah yang memprovokasi orang-orang Quraisy, mereka yang mereka yang berteriak di tengah-tengah Quraisy, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dan orang-orang kafir tersebut berkata, janganlah pernah kalian mendengarkan Quran. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan kita. Mudah-mudahan dengan tadabbur Quran ini, surah Al-Alaq ini menjadi pengingat bagi kita. 1, mohon dicatat baik, mereka yang jarang mengingat-ingat bagaimana ia diciptakan, dari mana ia diciptakan, biasanya akan menyombongkan diri.
yang jarang. Sebaliknya, semakin sering orang itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, merenungi bagaimana ia diciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bagaimana proses manusia itu diciptakan, fase-fase penciptaan manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan semakin membuat manusia itu menundukkan dirinya di hadapan Rabb-nya, di hadapan Tuhannya, sebagaimana semakin kita sering mengingat-ingat penciptaan kita, ini akan membuat kita tawadu, merendahkan diri kita di hadapan umat manusia. Kedua, semakin kita dekat dengan Quran, semakin akan kita mengenal Tuhan kita. Semakin kita dekat dengan Quran, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan semakin membuat kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sejenak saya mohon izin 30 detik, mengingat ingin melepas Ananda yang akan berangkat pulang ke pesantren hari ini insyaallah. 30 menit hanya untuk salam, 30 detik mohon maaf. Untuk salam, habis itu kemudian kita akan lanjutkan tadabbur kita. Mohon izin Mbak Ari, barakallahu fi. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, kita lanjut jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf harus melepas dan tidak bisa mengantar ke pesantren, hanya diantar oleh ibunya bersama kerabat yang lain. Mudah-mudahan Allah menjaga, melindungi keturunan kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan 2 poin tadi sudah dicatat. Nikmat penciptaan, yang kedua nikmat ilmu, khususnya ilmu mengenal Allah dan ilmu tentang Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali sesungguhnya manusia senantiasa melampaui batas. Allah menyebutkan bahwa ini di antara sifat tabiat kebanyakan manusia. Manusia itu seringkali, kebanyakan manusia itu melampaui batas. Bagaimana manusia melampaui batas? Ketika manusia zaman rahmat Allah tidak tunduk kepada aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya Allah kemudian menjelaskan antara sebab terbesar yang membuat manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahustagna. Sebagaimana di surah Al-Asr Allah menyebutkan wal 'asr, bahkan Allah bersumpah. Kalau di sini jamaah rahmatullah, ini juga bentuknya adalah penegasan di antara bentuk bahwa ayat 6 ini Allah menegaskan bahwa manusia, tabiat asli manusia itu adalah melampaui batas, kecuali yang sering membaca nama Tuhannya, yang sering mengingat-ingat nikmat Tuhan mereka, kepada nikmat Tuhannya bagaimana mereka diciptakan, yang senantiasa Allah ajarkan kepada mereka Quran, ini akan keluar keluar dari orang-orang yang melampaui batas. Sebagaimana di surah Al-Asr Allah menegaskan, Allah awali dengan sumpah wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Selama engkau diciptakan menjadi manusia, maka engkau pasti merugi. Illa, kecuali manusia yang memiliki beberapa sifat yang disebutkan di surah Al-Asr.
illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Tidak cukup menjadi beriman wa amilus shalihat, tetapi setelah beriman memperbanyak amal soleh. Tidak cukup hanya beriman dan beramal soleh, tetapi setelah itu wa tawasau bil haqqi, menyeru manusia kepada kebenaran. Tidak cukup sampai di situ, wa tawasau bis sabr, saling menyabarkan di atas kebenaran. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat manusia melampaui batas? Allah sebutkan di ayat ke-7 sebab kenapa kebanyakan manusia itu melampaui batas di atas muka bumi ini, sebagaimana Fir'aun melampaui batas. Idhab ila Fir'aun innahu tagha wa fir'auna dzil autad alladzina wa fir'auna dzil autad alladzina aktsaru fiha al-fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Yang membuat manusia atau kebanyakan manusia itu melampaui batas, kata Allah, adalah ar-ra'ahu stagna. Ketika manusia melihat bahwa manusia melihat bahwa dirinya sudah serba cukup, sehingga ia tidak butuh lagi dengan Allah. Bukan hanya tidak hanya sebelum tidak butuh kepada Allah, ia tidak butuh kepada manusia, sampai kepada ia tidak butuh kepada pertolongan Allah, dan ini puncaknya. Sebagaimana Fir'aun ketika berkata di depan kaumnya, ketika ia menyeru kepada kaumnya, ya qaumi alaysa li mulku Misr. Ketika Fir'aun berkata, wahai kaumku, bukankah akulah pemilik kekuasaan Mesir ini? Lalu kemudian Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, wahai kaumku, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ar-ra'ahu stagna. Ketika manusia melihat dirinya serba cukup. Kata ulama, teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang kadang membuat manusia ini merasa cukup dan tidak butuh dengan Allah. 3 hal ini biasanya yang membuat manusia menyombongkan dirinya di hadapan manusia lainnya. 3 hal ini yang banyak membuat manusia itu menyombongkan dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Yang pertama, di antara perkara, kata ulama, di antara hal yang membuat manusia itu merasa cukup, di antara hal nikmat karunia yang Allah berikan kepada manusia yang kemudian membuat mereka menyombongkan dirinya adalah nikmatul khalq, nikmat penciptaan. Ketika manusia itu diberikan Allah penciptaan yang baik, ketika wanita itu diberikan kecantikan oleh Allah, ketika laki-laki itu diberikan kegantengan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara nikmat yang akan membuat manusia itu menyombongkan dirinya. Dan ini tidak jarang kita lihat, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mencela wajah saudaranya cuman karena merasa bahwa wajahnya lebih ganteng dari wajah saudaranya. Ada orang yang mencela wajah saudarinya hanya karena merasa ia jauh lebih cantik dari saudarinya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita umatnya, la tuqabbihul wajha, jangan sekali-kali kalian mencela wajah. Kenapa kita tidak boleh mencela wajah? Allah kan dalam Al-Qur'an, al-insana fi ahsani taqwim. Tidak ada manusia, semua manusia sudah diciptakan Allah dengan sesempurna ciptaan. Berarti ketika kita mencela wajah seseorang, kita mencela ciptaan makhluk yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, nikmat penciptaan. Baik itu kegantengan atau kecantikan yang Allah karuniakan kepada hambanya. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, di antara nikmat karunia yang Allah berikan, lalu ini yang membuat manusia terkadang melampaui batas. Nikmat inilah yang membuat manusia terkadang menyombongkan diri mereka di hadapan manusia lainnya, adalah nikmat al-ilm, karunia nikmat ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Terkhusus kalau kemudian ilmu yang dimilikinya itu tidak dimiliki orang lain. Dia punya merasa bahwa pengetahuannya tentang bisnis belum dimiliki orang lain. Ini di antara sebab terkadang membuat manusia itu agak melampaui batas, menyombongkan diri mereka di atas muka bumi di hadapan saudara-saudaranya.
Sebagaimana ini di antara perkataan Qarun. Kalau kita baca kisah Qarun di dalam Al-Quran, apa yang dikatakan Qarun ketika ia diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah, dia tidak menyombongkan, agar dia mengeluarkan dari hartanya. Qarun menjawab di dalam Al-Quran, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun menjawab, sesungguhnya harta ini saya dapatkan, harta ini diberikan kepada saya, dikaruniakan kepada saya ala ilmin indi. Itu karena ilmu saya, bukan karena orang lain. Dua, di antara nikmat karunia yang bisa membuat kita melampaui batas. Nikmat penciptaan yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga tidak jarang kita mencela, mengejek wajah orang lain, yang merendahkan orang lain. Yang kedua, nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita. Betul, ilmu itu di antara sebab manusia ditinggikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman, dan orang yang memiliki ilmu di antara mereka lebih tinggi beberapa derajat. Akan tetapi sebaliknya, ilmu jika membuat pemiliknya menyombongkan dirinya di hadapan saudaranya, juga bisa menjadi sebab mereka tergelincir, dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah, semakin banyak ilmu yang Allah berikan kepada kita, semoga Allah senantiasa menolong kita untuk senantiasa merendahkan diri kita di hadapan manusia. Allahumma amin. 3. Kalla innal insana la yatgha atwa'ahu istagna. Di antara karunia, di antara sebab yang membuat manusia terkadang melampaui batas, menyombongkan diri mereka di hadapan manusia adalah ketika Allah berikan mereka kelebihan secara harta. Allahu Akbar. Bahkan Allah sebut ini di antara fitnah yang terbesar kepada umat manusia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Al-Quran mengisahkan ada banyak kisah bagaimana orang-orang yang menyombongkan diri mereka setelah Allah karuniakan harta kepada mereka. Qarun tadinya itu miskin. Qarun itu adalah salah seorang dari umat Nabi Musa yang tadinya hanya pengikut Nabi Musa alaihissalam, lalu meminta doa kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Allah agar Allah kayakan saya. Akan tetapi ketika Allah sudah kayakan Qarun, tagha. Kalla innal insana la yatgha. Qarun melampaui batas ketika ia diperintahkan mengeluarkan zakatnya oleh Musa alaihissalam. Bukannya mengeluarkan zakat, akan tetapi harta yang dimiliki Qarun digunakan untuk membayar seorang wanita untuk mengaku bahwa Musa telah berzina dengannya. Wal'iyadzubillah. Sebagaimana di antara kisah lain, bagaimana harta terkadang membuat manusia itu lupa diri, tagha, melampaui batas, menyombongkan diri mereka adalah Allah kisahkan kisah pemilik dua kebun yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Lalu Allah ceritakan, Allah sebutkan di dalam kisah pemilik dua kebun, apa yang disombongkan oleh si pemilik dua kebun. Ketika datang sahabatnya yang fakir, miskin, tetapi beriman kepada Allah, mengingatkan ia akan nikmat Allah, mengingatkan ia agar tidak melampaui batas, jawabannya kepada sahabatnya adalah, ana aktsaru minka malau wa walada. Tidak usah menasihati saya, ana aktsaru minka, saya ini lebih banyak harta, ana aktsaru minka mala, saya ini lebih banyak harta darimu, wa walada, dan lebih banyak pengikutnya. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, nikmat penciptaan yang Allah berikan kepada kita tidak membuat kita lupa diri. Nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita juga tidak membuat kita melampaui batas. Yang ketiga, mudah-mudahan nikmat harta yang Allah berikan kepada kita yang banyak membuat manusia itu lalai, yang banyak membuat manusia itu menyombongkan dirinya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an menceritakan kepada kita kisah orang-orang yang melampaui batas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah kisah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kisah Thalathah min Bani Israel. Kisah tentang 3 orang dari Bani Israel.
yang diuji oleh Allah. Bahkan kisah ini detail dikisahkan Nabi di hadapan sahabatnya. Innahu man kana qablakum, sesungguhnya sebelum kalian, kata Nabi, ada 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama adalah Abras, salah satu laki-laki dari Bani Israel yang Allah uji dengan penyakit kulit. Yang kedua Aqra, orang Bani Israel, laki-laki Bani Israel yang Allah uji dengan penyakit kepala sampai rontok rambutnya. Yang ketiga A'ma, laki-laki dari Bani Israel yang Allah uji dengan kebutaan. Yang kemudian Allah mengirim malaikat kepada 3 orang ini. Malaikat datang kepada yang pertama yang kena penyakit kulit, lalu bertanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, apa nikmat yang paling engkau inginkan dari Allah? Lalu kemudian yang pertama yang kena penyakit kulit ini menjawab, nikmat yang paling aku inginkan dari Allah adalah Allah kembalikan penyakit kulitku, Allah kembalikan kulitku, yang Allah sembuhkan saya dari penyakit kulitku yang dengannya manusia menjauh dari saya. Lalu kemudian setelah ia disembuhkan dari penyakit tersebut, ia meminta agar Allah karuniakan kepadanya 1 ekor unta yang sudah hamil. Maka ia pun diberikan. Lalu malaikat datang kepada orang kedua juga bertanya hal yang sama, ya Abdullah, apa yang paling engkau inginkan Allah karuniakan kepadamu? Jawaban orang kedua yang kena penyakit rambut, yang rontok rambutnya, yang paling saya inginkan adalah Allah sembuhkan penyakit saya, Allah kembalikan rambut saya yang karenanya penyakit ini orang menjauh dari saya. Lalu setelah itu, setelah ia disembuhkan, ia ditanya apa yang paling kau inginkan? Ia menjawab, yang saya inginkan ada sapi, maka kemudian diberikan sapi yang juga sudah hamil. Lalu malaikat datang kepada orang ketiga dari Bani Israel yang buta, lalu bertanya, ya Allah, wahai hamba Allah, apa nikmat karunia dari Allah yang paling engkau inginkan? Jawabannya, yang paling aku inginkan Allah kembalikan penglihatanku dan Allah berikan kepada saya harta karunia berupa kambing. Allahu Akbar, jamaah rahmat Allah. Setelah berselang beberapa waktu, ketika orang pertama ini sudah kaya raya dan lupa kalau ternyata dulunya dia miskin. Saat ini dia sudah punya 1 lembah onta. Allah sudah sembuhkan ia dari penyakitnya dan saat ini ia sudah punya 1 lembah onta. Orang kedua juga sudah lupa kalau dulunya dia miskin karena saat ini ia sudah punya 1 lembah sapi miliknya. Orang ketiga, laki-laki Bani Israel juga saat ini sudah sembuh dan sudah punya 1 lembah kambing. Fa'aradallahu an yabtaliyahum, maka Allah kemudian ingin menguji mereka. Allah kembali mengutus malaikat kepada 3 orang Bani Israel ini dengan wujud rupa mereka sebelum mereka kaya. Malaikat datang kepada orang pertama dengan wujud laki-laki yang kena penyakit kulit. Malaikat datang kepada orang kedua dengan wujud laki-laki yang kena penyakit kepala, miskin. Malaikat datang kepada orang ketiga dengan wujud laki-laki yang buta, yang miskin. Ketika datang kepada orang pertama, meminta sedikit hartanya. Ya Abdullah, aku ini adalah orang yang kena penyakit kulit. Engkau ini adalah orang kaya raya, berikan sedikit hartamu. Lalu jawabnya, aku tidak punya harta yang bisa saya berikan. Lalu diingatkan, ya fulan, bukankah engkau dulu pernah penyakit kulit seperti saya? Lalu ia mengatakan, Anda salah orang. Innama akhadtuhu, harta ini aku sudah warisi dari nenek moyangku, dari dulu saya kaya raya. Lalu malaikat berkata, ya fulan, in kadzab, kalau engkau berdusta, sayyarakallah, Allah akan kembalikan engkau kepada bentukmu semula. Allahu Akbar. Saat itu pula ia kembali kena penyakit kulitnya dan ontanya semua mati. Nikmatnya kembali diambil oleh Allah. Yang kedua, malaikat juga ingatkan. Malaikat datang dengan bentuk orang yang sakit kepala lalu berkata, ya fulan, aku ini orang miskin kena penyakit kepala, berikan sedikit hartamu. Jawabannya sama dengan pertama, aku tidak punya harta. Diingatkan, bukankah engkau dulu yang juga pernah kena penyakit seperti saya? Lalu ia mengatakan, Anda salah orang, ini sudah saya warisi dari leluhur saya. Maka malaikat berkata, jika engkau berdusta, Allah kembalikan engkau dengan wujudmu yang semula. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kembali kepada penyakitnya dan semua sapinya itu kemudian habis. Sampai kepada orang ketiga, datangi oleh malaikat, lalu mengingat bahwa ia juga pernah buta, lalu ia memberikan kambing kepada orang yang buta tersebut. Hadis ini diceritakan oleh Nabi agar menjadi pelajaran kepada sahabat bahwa di antara yang membuat kita melampaui batas, kalla innal insana la yatgha, adalah jika
harta sudah dibukakan Allah kepada kita, lalu kita lupa kepada yang memberikan karunia, nikmat, harta kepada kita. Kita lanjut jamaah rahmatal Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sepertinya ada yang raise hand, silakan. Mbak Yayu silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya ya Ustadz ya. Silakan. Pertanyaan saya yang lalu masih tentang perintah membaca Ustadz ya. Masya Allah, ini Mbak Yayu masih ikhra ini ya. saya mendengarkan penjelasan Ustadz yang hari ini gitu ya. Maksud saya gini Ustadz, di surat Al-Alaq ini kan berarti Allah itu sebetulnya memerintahkan membaca itu untuk semua manusia, seluruh manusia, entah itu orang Betul. desa, orang berpendidikan, Betul. orang bodoh, gitu kan semuanya. Cuma kalau yang saya tangkap kalau membaca huruf, membaca bacaan itu tidak mungkin bagi orang yang tidak bisa untuk bayar sekolah dan sebagainya ya Ustadz ya. Ya. Gitu. Ini pasti ada sesuatu di balik membaca ini membaca apa gitu ya Ustadz ya gitu. Sementara di sini dijelaskan tentang penciptaan manusia dan tadi penjelasan Ustadz tentang misi sebetulnya misi manusia lebih ke misi manusia ya Ustadz ya gitu. Ya. Dan hubungan antara Allah sebagai pencipta dan yang diciptakan, makhluk yang diciptakan gitu Ustadz. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya Ustadz ya. Ya, silakan. Gitu. Apa seperti itu Ustadz? Artinya yang saya tangkap seperti itu ya gitu. Mohon maaf kalau salah. Ya. Kemudian mohon koreksinya dan mohon penjelasannya Ustadz gitu. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah Mbak Yayu atas pertanyaannya. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Sebagaimana di awal saya katakan bahwa perintah yang pertama kali Allah perintahkan kepada Rasulullah dan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Bahkan perintah ini 2 kali disebutkan di surah Al-Alaq di 5 ayat pertama. Di ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yaitu perintah untuk membaca bagaimana keagungan Allah dalam penciptaan manusia. Maksudnya Semakin fenomena sering, ya Ustadz ya. Ya. Maksudnya Ya, berarti termasuk membaca fenomena alam kejadian betul. ya. Ya, Terus kemudian membaca diri kita gitu ya Ustadz. Maksudnya gitu ya Ustadz. betul. Ya. Karena misalkan saya banyak menjumpai misalkan suku-suku Ya. yang masih ini sekali gitu ya suku-suku seperti ada suku Naga di Sumedang dan sebagainya, suku Baduy. Mereka itu walaupun nggak bisa baca tulis Ustadz gitu ya, mereka tuh sangat arif sekali terhadap alam dan mereka sangat mengakuin sekali tentang keberadaan Masya Allah Allah. gitu loh Ustadz. Gitu Ustadz. Apa seperti itu Ustadz yang dimaksud? Terima kasih Ustadz. Ya. Jamaah rahmatul Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan allamal insana ma lam ya'lam, Allah yang telah mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Ada ilmu, ulama kemudian membagi ilmu itu menjadi 2 bagian. Nanti ada pembagian ilmu lagi menjadi 2 bagian dalam bentuk lain. Pertama, ada ilmu yang Allah ajarkan kepada seluruh makhluk. Tidak ada makhluk kecuali Allah sudah ajarkan ini. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Tidak ada makhluk kecuali makhluk itu sudah diberikan petunjuk ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang secara khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, rasul yang diutusnya, lalu kemudian mengajarkan kepada umat manusia. Ini di antara pembagian ilmu. Yang kedua, ada ulama juga membagi ilmu itu menjadi 2 bagian.
Satu, ada ilmu yang memiliki sebab. Ada ilmu yang memiliki sebab. Yaitu baik itu ilmu, maksudnya ilmu dengan sebab di sini adalah ilmu dengan penglihatan, ilmu yang kita dapat melalui penglihatan, penciptaan Allah, dan ini juga di antara Iqra, di antara makna Iqra yang disebutkan ulama. Iqra itu tidak hanya membaca yang tertulis, tetapi Iqra bisa juga berarti membaca ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Nah, ilmu itu ada ilmu yang ada sebabnya, baik itu penglihatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga ada orang tidak bisa membaca ketika menggunakan matanya melihat ciptaan Allah, maka Allah akan memberikan ilmu melalui ilmu yang kita dapatkan dari pendengaran. Ada orang buta, Masya Allah, bahkan tidak sedikit di antara ulama yang kita kenal itu buta, tetapi Allahu Akbar memiliki kedalaman ilmu. Walau ia tidak bisa membaca apa yang tertulis, tapi Allah masih memberikan pendengaran kepadanya, dengan pendengarannya ia mendapatkan ilmu tersebut. Ada ilmu yang didapatkan jamaah rahmatullah Allah SWT melalui qalam, melalui pena, yaitu ilmu yang ditulis oleh ulama pada kitab-kitab yang kemudian sampai kepada kita. Ini di antara sebab mendapatkan ilmu. Ada ilmu yang kemudian didapatkan dengan hati manusia. Untuk memahami setiap perkataan yang didengarnya atau kemudian memahami apa yang dilihatnya. Yang pertama. Yang kedua, ada ilmu yang tanpa sebab. Ada ilmu namanya ilmu mauhub. Kalau ini kan yang pertama ilmu muktasab, ilmu yang dengan sebab untuk didapatkan. Yang kedua ada ilmu mauhub, ada ilmu yang memang Allah berikan kepada orang tersebut. Ketika dia sungguh-sungguh sudah beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh menjaga imannya kepada Allah, Allah yang akan mengajarkan ilmu itu kepadanya. Nah, dua-duanya mudah-mudahan insya Allah Allah karuniakan kepada kita ilmu yang kita cari, seperti kita saat ini duduk bertadabbur Quran. Ini di antara ilmu yang kita cari, ilmu yang ada sebabnya, dan mudah dengan adanya sungguh-sungguh akhirnya Allah juga memberikan kepada kita ilmu mauhub, ilmu yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya tanpa melalui sebab ataupun proses. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit tambahan ini semakin menguatkan pemahaman kita tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Akan tetapi memang hampir rata-rata ulama-ulama tafsir ketika menjelaskan tentang Iqra ini menegaskan di dua poin tersebut, bahwa di antara hal yang harus senantiasa kita ingat, kita baca, kita pahami adalah bagaimana penciptaan Allah, keagungan kekuasaan Allah dalam penciptaan manusia. Yang kedua, bagaimana kemudian mengingat tentang ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia, dan ini nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Mudah-mudahan cukup kepada Mbak Yayu. Berarti lebih membacanya lebih dengan kolbu ya, Ustadz ya, atau gimana? Dengan mata atau gimana, Ustadz? Ya, jamaah rahmatullah. Ya, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Manusia sudah memberikan Allah sudah memberikan manusia perangkat untuk membaca. Maka semua perangkat ini bisa digunakan untuk membaca keagungan Allah, membaca penciptaan manusia. Apa alat yang Allah berikan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui sedikit pun sesuatu. Wa ja'ala lakus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu kata Allah, Allah menciptakan pendengaran, Allah menciptakan penglihatan, dan Allah ciptakan hati untuk kalian, yang semua alat ini bisa kita gunakan untuk memahami, melihat Iqra, keagungan Allah, keagungan penciptaan Allah, ilmu yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita lanjutkan insyaAllah. Bagaimana Mbak Yayu? Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Jadi kita lanjutkan ayat 9 sampai dengan ayat 19. Ara'aital ladzi yanha
bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba ketika ia salat. Ara'aita in kana 'alal huda, tidakkah bagaimana pendapatmu jika yang dilarang salat itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, au amara taqwa, atau dia menyuruh kepada takwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika yang melarang salat ternyata adalah orang yang mendustakan dan berpaling dari Allah. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat segala perbuatannya? Kalla, sekali-kali ketahuilah, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, kalau dia tidak berhenti, la illam yantahi, kalau dia tidak berhenti, maka lanasfa'an bin nasiyah, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Ini menarik juga untuk ditadaburi, apa sebab kenapa Allah menyebutkan ubun-ubun. Kenapa ubun-ubun yang ditarik dimasukkan ke dalam neraka? Nasiyatin kadzibatin khatiyah, yaitu ubun-ubun yang senantiasa mendustakan lagi durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanada'uz zabaniyah, kelak akan memanggil malaikat-malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu, sekali-kali jangan taati, sujudlah dan mendekatlah. Jangan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ke-9 sampai 19 ini, atau 10 ayat ini, Allah menceritakan tentang gambaran orang yang melampaui batas di atas muka bumi ini. 10 ayat ini dari ayat ke-9 sampai ayat 19 bercerita tentang Fir'aunnya umat ini. Siapa Fir'aunnya umat ini? Abu Jahal. Ara'aita alladhi yanha, tidakkah engkau melihat orang yang melarang abdan idza shalla. Sebab turunnya ayat ini, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini bercerita tentang Abu Jahal, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, likulli ummatin fir'aun, setiap umat ini ada Fir'aunnya, dan Fir'aun umat ini orang yang paling besar permusuhannya kepada dakwah Nabi Muhammad, kepada Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah orang yang bernama Abu Jahal, yang nama aslinya adalah Amru ibn Hisham. Saking besarnya permusuhan orang ini, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, mendoakan 2 orang. Mudah-mudahan salah satu dari 2 orang ini dipilih oleh Allah untuk menguatkan Islam. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain, sebagaimana hadis Nabi Muhammad, ya Allah, kuatkan agamamu, kuatkan Islam ini dengan salah satu dari 2 orang. Satu adalah Abu Jahal, nama aslinya Amr bin Hisham. Yang kedua adalah Umar ibn Khattab. Dari 2 orang ini siapa yang masuk Islam? Yang masuk Islam adalah Umar ibn Khattab, bahkan kemudian menjadi salah satu orang terbaik setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan yang tetap dengan kekufurannya bahkan sampai ia dibinasakan oleh Allah adalah yang diceritakan Allah di surah Al-Alaq ini, mulai dari ayat ke-9 sampai ayat ke-19. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan kalau datang ke Ka'bah, Nabi Muhammad itu paling sering salatnya di makam Ibrahim. Jadi Nabi kalau datang salat, posisi yang paling sering Nabi berdiri melaksanakan sholat dari awal sampai kemudian setiap Nabi datang ke Mekah adalah di dekat makam Ibrahim. Dan saya kira semua jamaah yang pernah umrah insya Allah sudah pernah sholat di belakang makam Ibrahim, dan posisi makam Ibrahim itu sangat dekat dari pintu Ka'bah. Di sanalah tempat yang paling sering Rasulullah SAW mendirikan melaksanakan sholat jika ada di Ka'bah. Walau di antara tempat juga yang biasa Rasulullah SAW berdiri berada di Ka'bah ketika sholat adalah posisi di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Tetapi yang paling sering adalah makam Ibrahim. Nah, suatu saat di awal-awal Islam, ketika Rasulullah SAW datang untuk kembali sholat di sisi Ka'bah, dan itu dilihat oleh Abu Jahal, ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla, tidakkah engkau melihat hamba, orang yang melarang hamba
untuk salat. Ketika Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salat di samping Ka'bah, di sisi Ka'bah tepatnya di dekat maqam Ibrahim, Abu Jahal kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Muhammad, in ra'aituka, wahai Muhammad, kalau aku masih melihatmu besok masih ada di tempat ini." Ini perkataan Abu Jahal, "Wahai Muhammad, kalau besok aku melihatmu masih sujud di tempat ini, maka sungguh aku tidak ragu-ragu akan memecahkan kepalamu." Dari sinilah jamaah yang dirahmati Allah turun ayat ini. Dan ini mengajarkan kepada kita, ya memang dari dulu ternyata ada orang yang menghalang-halangi manusia untuk salat. Dan di antara dosa yang paling dibenci ada Allah adalah orang yang mempersulit hamba Allah untuk salat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang paling dibenci oleh Allah, di antara dosa besar yang dimurkai oleh Allah adalah kalau di antara kita hari ini ada orang senangnya mempersulit orang datang salat, mendirikan salat di rumah-rumah Allah. Ini di antara dosa yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Sebagaimana sebaliknya, jamaah rahmat Allah, di antara amalan ibadah yang senangi dicintai oleh Allah adalah mengajak orang lain, mengajak manusia untuk mendirikan salat, menegakkan salat. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini pun kita dimampukan oleh Allah untuk mengajak orang-orang terdekat kita mendirikan salat. Itu kenapa di antara orang-orang yang mendapatkan kemuliaan nanti di hari kiamat adalah para muadzin, orang-orang yang mengumandangkan salat, yang dengan azan mereka mengingatkan manusia untuk datang ke masjid, yang dengan azan mereka mengingatkan manusia untuk datang salat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah Abu Jahal. Abu Jahal mengingatkan Muhammad, "Ya Muhammad, kalau aku masih melihatmu besok datang ke tempat ini, ke sisi Ka'bah ini untuk salat, maka aku tidak akan ragu-ragu memecahkan kepalamu, wahai Muhammad, dengan batu." Apakah Rasulullah SAW kemudian berhenti untuk salat karena ancaman Abu Jahal ini? Jawabannya tidak. Karena turun wahyu ini, turun surah ini, di mana Allah memerintahkan kepada Muhammad, "Kalla la tuti'hu." Sekali-kali Muhammad jangan dengarkan, jangan taati perintahnya, wasjud waqtarib. Tetap sujud dan mendekatlah kepada Tuhanmu. Esoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, kembali datang ke sisi Ka'bah, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat, Rasulullah ruku', Rasulullah sujud. Abu Jahal yang kemarin baru saja mengancam Nabi Muhammad, kemudian mulai diingatkan oleh orang-orang Quraisy, "Ya Abu Jahal, bukankah engkau sudah mengingatkan Muhammad? Bukankah engkau sudah mengancam Muhammad untuk menghancurkan kepalanya? Lihat Muhammad tetap datang salat di samping Ka'bah." Apa yang dilakukan Abu Jahal, jamaah rahmat Allah? Abu Jahal mengambil batu. Lalu ia mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menjatuhkan batu tersebut di kepala Rasulullah seperti yang sudah diancamkan Abu Jahal. Akan tetapi ada yang terjadi. Ketika Abu Jahal hendak melemparkan batu tersebut, ternyata Abu Jahal yang terlempar ke belakang sampai batu itu kemudian yang mengenai Abu Jahal sendiri. Batu itu malah mengenai Abu Jahal ketika ia terjatuh. Sehingga orang-orang Quraisy yang melihat kejadian ini berkata, "Ya Abu Jahal, ada apa dengan Anda? Bukankah Anda yang ingin menghancurkan kepala Muhammad? Kenapa Anda yang terlempar?" Kata Abu Jahal, "Wahai orang-orang Quraisy, tahukah kalian, ketika aku hendak menghancurkan kepala Muhammad, tiba-tiba ketika aku mendengar ingin menghancurkan kepala Muhammad, tiba-tiba aku dapati ada parit yang berisikan api antara diriku dengan Muhammad. Ini yang membuatku tidak berani maju." Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa Abu Jahal tidak jadi melakukan apa yang diancamkan kepadamu, yang katanya ingin menghancurkan kepalamu? Kenapa ia tidak jadi melakukannya?" Abu Jahal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah,
lau taqaddama, seandainya Abu Jahal saat itu masih melangkah satu langkah lagi, lah khataful malaika sanad'u zabaniya, maka sungguh akan turun malaikat Allah yang akan mencabik Abu Jahal. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Di antara ibrah, pelajaran penting yang bisa kita petik sebelum kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Allah secara khusus menyebutkan bahwa mereka yang akan dilemparkan ke neraka akan ditarik dari ubun-ubunnya. Kalla la illam yantahi lanas'am bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Abu Jahal dan mereka yang sampai hari ini mempersulit hamba-hamba Allah untuk salat, yang menganiaya, yang mendirikan salat, halang-halangi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, kelak pada hari kiamat kami akan menarik mereka dari ubun-ubunnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ulama menyebutkan hikmah disebutkannya ubun-ubun di sini, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pendusta dan durhaka, bahwa pusat kedurhakaan, pendustaan manusia itu berada di ubun-ubunnya. Pusat di mana syaitan iblis akan menggoda manusia itu berada di ubun-ubunnya, selain hatinya di ubun-ubunnya. Itu kenapa jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak yang datang kepadanya, di antaranya Anas ibn Malik, di antaranya Abdullah ibn Abbas dan sahabat-sahabat lainnya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas kepala, persisnya di ubun-ubun, lalu kemudian mendoakan sahabat tersebut. Ini mengajarkan kepada kita jamaah rahmat Allah, bagi yang punya anak, bagi yang punya cucu, untuk sering-sering memegang ubun-ubun anak-anaknya, cucunya, lalu mendoakannya kebaikan. Atau jika ada orang yang soleh datang ke rumah kita, atau kita bertemu dengan orang soleh, meminta mereka mendoakan anak-anak kita. Kita tidak tahu dari doa siapa, dari doa kita yang mana yang Allah akan ijabah untuk keturunan-keturunan kita. Sebagai penutup jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di surah ini, Allahu Akbar, ada 4 perintah yang disebutkan di surah ini. 2 perintah untuk membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Yang ketiga disebutkan di ayat ketiga dan keempat, disebutkan di ayat terakhir. Wasjud, yaitu perintah untuk sujud. Waqtarib, perintah untuk mendekat kepada Allah. Yang hikmahnya, yang di antara hikmahnya kata ulama, tidaklah orang itu semakin sering membaca karunia Tuhan yang ada pada dirinya. Tidaklah seseorang itu semakin sering membaca atas nama Tuhannya, semakin sering membaca Quran, kecuali itu akan membuatnya semakin dimudahkan Allah untuk sujud, dan tidaklah ia dimudahkan sujud kecuali itu akan membuatnya semakin didekatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjelaskan kepada kita jamaah rahmat Allah, di antara hikmahnya adalah keutamaan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, aqrab ma yakunul 'abdu bi rabbih, waktu, tempat di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Seorang sahabat ketika datang kepada Nabi, lalu kemudian sahabat tersebut meminta kepada Nabi agar didoakan surganya, didekatkan dengan surga Nabi. Tahukah kita apa jawaban Nabi? Kata Nabi, wahai sahabatku, bantu aku agar keinginanmu terwujud dengan memperbanyak sujud. Semakin sering kita sujud, maka semakin kita akan didekatkan dengan Allah. Semakin sering kita sujud, maka semakin didekatkan surga kita dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Alaq diawali dengan Iqra, ditutup dengan waqtarib. Iqra membaca, waqtarib ditutup dengan mendekat. Semakin sering engkau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
maka engkau akan semakin dekat dengan Tuhanmu, dengan Rabbmu. Mudah-mudahan semakin kita mentadabburi Quran, semakin sering kita membaca Quran, ini semakin mendekatkan kita dengan Allah, ini semakin membuat kita merasakan dahsyatnya nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah ini bermanfaat. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, seperti biasa kita akan sama-sama membaca surah Al-Asr, saling mengingatkan bahwa dunia hanya sementara dan ada banyak manusia yang merugi di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kapan kita tidak merugi? Ketika kita sudah beriman. Beriman saja tetap masih merugi, tapi setelah itu kita beramal saleh. Beriman beramal saleh kita tetap merugi. Kecuali setelah itu watawasau bil haq, kita mengajak manusia kepada kebenaran. Sampai di sini kita juga tetap merugi, kecuali setelah itu kita saling menyabarkan di atas agama Allah, saling menyabarkan di atas ketaatan kepada Allah, dan semoga kita termasuk di antara yang tidak merugi. Sama-sama kita baca surah Al-Asr sebagaimana sahabat Nabi kalau bertemu tidaklah mereka berpisah kecuali salah satu di antara mereka atau setiap di antara mereka saling mengingatkan satu lainnya dengan membacakan surah Al-Asr. Saya minta kepada host untuk mengaktifkan mikrofon dan mengajak kepada seluruh jamaah sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host kita. Silakan, ada yang ingin bertanya Ibu-ibu? Mbak Ike ya, Mbak Ike mau bertanya? Ali, saya bertanya ya. Silakan Mbak Ani. Ustadz, saya ingin bertanya dari huruf Arabnya ini seringkali itu disebutkan dalam ayat-ayat itu kala. Kala itu maksudnya gimana ya Ustadz? Sekali-kali tidak itu saya kadang-kadang agak ngerti maksudnya apa gitu. Tidak boleh. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik buat Mbak Ani yang sudah bertanya. Kalla dalam bahasa Arab itu sebagai bentuk bantahan. Contoh, ada orang mengatakan dia tidak sholat, dia menyembah selain Allah, lalu kemudian kegeeran merasa mengklaim, mengaku bahwa dia pasti masuk surga. Maka di antara bentuk bahasa Arab untuk membantah perkataan ini adalah kalla. Ini bentuk bantahan terhadap apa yang dikatakan sebelumnya. Kalla, kalla sekali-kali tidak, sebaliknya engkau akan masuk neraka. Jadi ini adalah bentuk dalam ungkapan dalam bahasa Arab sebagai bentuk zajar atau kemudian bantahan terhadap apa yang dikirakan. Kalla innal insana la yatgha. Ini bentuk bentuk bahwa penegasan bantahan bahwa manusia betul-betul itu melampaui batas. Dan ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana juga di ayat terakhir Al-Alaq ini, falyada unadiya sanada uzzabaniyah kalla la tutihu wasjud waqtarib. Abu Jahal ini kan ketika melarang Nabi salat, dia mengancam, dan Abu Jahal itu tidak sekedar mengancam. Abu Jahal ini didukung dengan kabilahnya. Salah satu kabilah Abu Jahal ini adalah kabilah yang paling benci dengan Nabi Muhammad, yang dikenal dengan kabilah Bani Makhzum. Pemimpinnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal ketika mengancam Nabi Muhammad itu karena di belakangnya ada banyak pengikutnya, yaitu kabilahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Alaq di antara ayatnya, kalla, sekali-kali, ini bentuk bantahan. Sekali-kali jangan dengarkan Abu Jahal. La tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi singkatnya bahwa kalla ini ungkapan bahasa Arab yang digunakan untuk membuat bantahan terhadap apa yang disebutkan sebelumnya atau dikirakan sebelumnya yang berlawanan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasyatin kadhibatin khafi'ah.
Sekali-kali kalau dia berani kemudian menyakiti Muhammad, kami akan tarik langsung ubun-ubunnya dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Ya Ustadz, terima kasih. Ada Sama-sama, lagi Ibu. pertanyaan, Ibu-ibu? Pak Ustadz, Ya. jadi sebenarnya kita udah selesai dengan surat Al-Alaq ini ya Pak Ustadz. Betul. Sebenarnya wahyu yang turun setelah ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq ini kan surat Al-Qalam dulu ya Pak Ustadz ya? Surah Al-Mudaththir setelah Mudaththir. ya, surah Al-Mudaththir. Oh, bukan Al-Mudaththir. Bukan. Jadi saya pikir Ya, tadinya Al-Mudaththir. Al-Qalam terus Al-Muzammil baru Al-Mudaththir, bukan ya? Enggak, Al-Mudaththir setelah ini. Jadi setelah Oh. 5 ayat pertama ini kan wahyu itu berhenti. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Sampai Nabi Muhammad merindukan momen turunnya wahyu ini. Ini menunjukkan kepada kita ketika Quran Allah ajarkan kepada kita, engkau pasti akan merindukan Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad setelah lama Quran itu tidak turun, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 2 tahun, ada kerinduan dalam diri Nabi Muhammad kembali turun wahyu itu kepadanya. Nah, setelah 6 bulan, ada yang mengatakan setelah 2 tahun, turunlah wahyu kedua. Ketika Nabi Muhammad tertidur, maka kemudian Allah menurunkan wahyunya, ya ayyuhal muddaththir, wahai engkau yang berselimut, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Seperti itu Mbak Ari. Baik Ustadz, berarti nanti minggu depan kita mentadaburi surat Al-Mudaththir gitu Pak? Betul, surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir. Iya, tadinya karena saya pikir di surat Al-Alaq kan disebutkan tentang pena juga, jadi saya pikir yang diturunkan setelah Al-Alaq oleh Allah itu Masya Allah, Al-Qalam Masya gitu, Allah. karena Al-Qalam berbicara tentang pena. Oke Pak Ya. Ustadz. Betul. Surah Tadi kan Al-Mudaththir. berkaitan ya, Iya. Al-Alaq dengan Al-Mudaththir, Al-Qalam, Al-Muzammil, Betul. ini kan saling berkaitan satu dengan yang lain. Betul sekali. Sebagaimana surah Al-Qalam, jemaah dirahmati Allah, di antara surah yang pertama-tama diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagaimana, walau memang ini pendapat ulama ya, akan tetapi yang banyak dikuatkan ulama surah Al-Alaq dan surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak Ali. Baik, jadi Ibu-Ibu untuk minggu depan kita lanjutkan tadaburnya dengan surat Al-Mudaththir. Itu tentang Betul. orang yang berselimut. Ini berselimutnya dalam arti yang sebenarnya ya Pak ya, bukan Dalam mungkin artian sebenarnya, karena saat itu Rasulullah sedang turun, lalu turunlah ayat ini atau wahyu ini. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. ya, karena yang Muzammil kan juga artinya berselimut juga ya Pak Ustadz. Ya, Cuman nanti itu akan kita jelaskan bedanya, standar. apa bedanya mudaththir dengan muzammil. Muzammil. Dan itu menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Allahu Akbar. Jadi bahasa Arab itu berselimut di musim panas, berselimut di musim dingin, beda bahasa Arabnya. Jadi kayanya bahasa Arab, maka pantas Allah menurunkan Quran ini dalam bahasa Arab. Kalau kita kan yang berselimut, kalau Quran tidak. Selimut di musim panas itu beda, selimut di musim dingin bahasa Arabnya beda. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ada lagi Barakallahu fiik, pertanyaan Ibu-Ibu? Boleh nanya satu lagi Pak Ustadz? Silakan Ibu. Terakhir sebelum kita tutup, mengingat waktu asar sudah masuk. Ya Ustadz, kan tadi sangat menarik sekali ya, apa maksudnya pengetahuan tentang korelasi antara surat satu dengan surat yang lainnya. Kemudian saya pernah ingat almarhum dulu Ustadz Umar, mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah dengar. Jadi kalau sebaiknya kita membaca surat di dalam sholat itu Ustadz urutan katanya Ustadz. Jadi karena itu ada hubungannya ya. Misalnya Ad-Duha dengan An-Insyirah gitu. Ayat pertama Ad-Duha, kedua ayat Insyirah, itu betul gak Ustaz? Maksudnya memang sebaiknya seperti itu, kalau kita tidak melakukannya tidak apa-apa, kita misalnya
Al-Duha dicampur dengan mana gitu yang lain, Ya, misalnya. Terima kasih Ustaz. barakallahu fiik buat ibu yang sudah bertanya. Mudah-mudahan ini menjadi faedah bagi setiap di antara kita. Ulama berbeda pendapat apakah harus baca surah itu teratur. Jadi setelah Iqra, Al-Alaq, Al-Qadr. Jadi ya teratur seperti itu atau tidak mesti. Sebagian ulama mengatakan ya harus teratur sebagaimana Quran ini sudah tersusun teratur. Di antara ulama mengatakan tidak mesti harus teratur. Tidak mesti harus teratur sebagaimana Quran itu kan turunnya turunnya surah itu tidak sesuai dengan urutan yang ada di surah-surah yang kita lihat hari ini. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kami ditanya maka afdalnya ya, lebih baiknya adalah memang teratur. Tapi kalau di antara kita ada yang kemudian tidak teratur, itu juga tidak membatalkan sholatnya. Karena sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa membaca Quran dalam sholat kita, tidak berurutan. Akan tetapi memang afdalnya ketika kita sudah mulai tadabbur, apalagi memang kita ingin menghayati bacaan kita ketika sholat, membaca surah itu teratur. Karena tidak ada surah di dalam Al-Quran kecuali memiliki munasabah dalam urutannya. Ada korelasi antara satu surah dengan surah sebelum dan setelahnya. Sayangnya memang waktu kita sangat terbatas. Tadabbur ini butuh waktu yang panjang, belum dengan korelasinya, lalu kemudian kalimat-kalimat khusus yang ada di setiap surah-surah itu. Setiap surah itu ada kalimat khususnya yang tidak ada di surah-surah yang lain. Ada banyak hal yang bisa kita petik, akan tetapi waktu yang sangat terbatas. Kadang jemaah yang dirahmati Allah membuat kita harus meringkas poin-poin yang penting untuk kita sampaikan kepada jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus istiqomah, saling mendoakan. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita tadabburi hari ini kelak menjadi sebab Allah jadikan Quran pemberi syafaat bagi setiap di antara kita. Allahumma amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan datang Ustadz masih di Bone atau Jakarta ya? Tanggal berapa minggu depan? Masih di Bone, Berarti dengan jam yang pekan sama berikutnya baru di Jakarta insya Allah. Ya. Oke, mudah-mudahan Terima kasih banyak Mbak Ari. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita belum sempat offline ya. Hari 1 Juni itu libur itu loh, Pancasila. Lahir ya? Lahir Lahir Pancasila. Merah ya. Ustaz, mungkin libur nggak apa-apa ya, Ustaz tetap bisa ya hari libur itu. Bisa sih dia. Tapi kita kapan ya kita mau offline ya, Bu Emi? Kan Ustadz juga ada, Ri. Hah? Ustadznya di Bone. Maksudnya bulan depan ya? Iya, kan dia bilang Juni dia ke Jakarta. Iya. Ini aku belum dimatiin ya Allah, gimana nih Mbak Ipeng? Stop.